Selamat datang di Pendopo Ageng Institut Seni Indonesia Surakarta. Malam ini hari Senin tanggal 31 Desember tahun 2012, di penghujung tahun ini, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta bersyukur dan berbangga dapat menyajikan karya-karya lama yang menjadi tonggak sejarah perkembangan koreografer dan komponis muda di tahun 80-an. Karya tari dan karawitan yang disajikan ini pada zamannya menjadi kekaguman penikmat seni dimanapun karya ini dipentaskan, baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Hadirin, pergelaran pada malam ini juga merupakan rasa hormat kami kepada almarhum Bapak Gendon Mardani, seorang seniman, seorang guru yang menciptakan seniman-seniman muda yang berbakat, yang menjadikan mereka saat ini sangat dikagumi oleh banyak kalangan, baik di masyarakat di Indonesia maupun di luar negeri. Juga rasa cinta kami kepada almarhum Bapak Sunarno Pobololono SKMSN dan almarhumah Ibu Dr. Oscar Dewi SKMU yang telah mendahului kita. Dan hadirin, inilah pentas revitalisasi Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik, Mas Rahyu, dan seluruh hadirin yang kami hormati, selamat malam. Selamat malam. Mudah-mudahan kita semua yang berada di pendopo ini serta seluruh warga masing-masing senantiasa diberikan berkat dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Di ISI Surakarta di pendopo ini, Fakultas Seni Pertunjukan sudah mengadakan pertunjukan dan mengambil karya yang pada tahun 80 itu dijadikan bahan tugas akhir. Yang satunya karya dari teman kita Bapak Rono Alfonso, ya ini Kado Manis, dan yang tadi sudah disebut oleh MC itu Bapak Pacang, seperti yang sudah disosialisasikan lewat website. Bapak Pacang merupakan salah satu tugas akhir mahasiswa waktu itu pada tahun 80, tidak salah tanggal 6 Mei. Itu Bapak Prostopo yang sekarang sudah menjadi guru besar, itu salah satu komposernya, dan drama tarinya merupakan garapan bersama antara lain tadi sudah disebut almarhum Bapak Sunarno, almarhumah Ibu Nora Kustantina Dewi, dan beberapa yang lain juga diantara itu Pak Wahyu Santoso Prabowo dan teman-teman yang lain. Oleh karena itu saya menghargai dan apresiasi pada fakultas pada Fakultas Seni Pertunjukan, terutama jurusan tari dan jurusan karawitan. Tepuk tangan untuk mereka. Seni pertunjukan tentu pada kesempatan tahun 2013 tidak hanya tanda petik merevitalisasi yang sudah ada, tetapi saya kira di samping itu juga membuat karya baru. Itu harapan kami. Mudah-mudahan tahun 2013
Kalaupun tidak ditentaskan pada akhir tahun, ya ditentaskan pada awal tahun. Demikian, Ibu-ibu dan Bapak hadirin sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menikmati. Selamat malam. Ucapkan Bapak Rektor, Ustaz, Rektor, maupun para hadirin yang sudah berangkat pada kesempatan ini. Bapak sekalian sudah seniman, guru saya. Sebab kenapa? Anda di sini akan memburu sebuah keindahan. Jadi bertarung dengan penyajian ini. Sedikit kami sampaikan tentang proses dan pengalaman. Tari budaya keraton merupakan satu harapan dan budaya ini. Hal itu melihat pada kecanggihan meraih hayat. Kehadirannya melibatkan banyak penari, pengrawit, pesinden, pengelolaan, dan kemampuan para bentuk artistik. Di Keraton Surakarta, Hadiningrat, keterlibatan potensi pelaku yang banyak dalam karya Abiku dimaksud. Bukan hanya karena kekuasaan, sarana dan prasarana, manajemen konsep keindahan yang rumit, yang perlu cermat pada cara teknis dan teknik ada di sana. Pada budaya Ketawang, simbol tidak hanya sebagai penguasa, tetapi ahli terlibat masalahnya sendiri. Oleh karena itu, di dalam keraton ada lembaga khusus budaya di bawah simbol laku langsung. Selanjutnya, penari, pengrawit, dan hias mendapat penghargaan tinggi yang sekarang ini dalam sebuah tradisi dilalaikan. Mudah-mudahan isi tidak lalai. Setelah kekuasaan keraton tergeser pada waktu itu, perhatian terhadap budaya dan tari keraton lainnya makin kurang. BKJT dengan Pak Gendon Bumarten tampil berusaha menginikan seni keraton dan seni tradisi lain. Sehubungan dengan itu, dengan wilayah tari budaya Srimpi digali dan diajarkan oleh para keraton kepada para guru dan penari di Sastronoyo BKJT. Suatu kehormatan saat itu sinunung dengan poro dan garwo dan simpati berkenan hadir bersama. Keraton sebagai sumber dengan PKJT-nya, kemudian kami dibantu Bapak Marto Pengaruh berhasil merevitalisasi tari budaya Tiasan Paku Buwono ke-6 yang pada waktu itu sudah tidak berhasil lagi diganti. Tari budaya Lolo telah gelar lebih kurang 100 kali pentas keliling sejagat raya ini. Tapi maaf, setiap seperti biasanya seniman tradisi tidak kocak di situ. Tanpa menyebut nama Atasman dan Marco Pangerawi, di dunia kehidupan bisnis kita mencapai utama sekali. Itulah kehidupan seni tradisi dan seni. Tari budaya memang menggunakan bahan dan media seolah-olah sederhana, tetapi dikarakterisasi
Tidak Tari budaya tidak hanya merupakan gelar wanita kelompok rintik-rintik cantik. Karena itu kecermatan dan keahlian estetika di bidangnya diperlukan oleh yang menggarap maupun yang dari sekitar 3 budaya keraton yang disebut dalam naskah Sasono Pustaka, satu di antaranya adalah Bintang Manis. Ketika saya harus menyelesaikan belajar di ASPI, saya wajib menyajikan sindinan Bintang Manis. Panjang sekali. Namun demikian dari kesungguhan hati dan dukungan sikap hati, sindinan Bintang Manis meresap pada pengalaman kami, mengantar kami lulus dari ASPI yang pada waktu itu tidak lepas Bapak Profesor Dr. T. Soekarno juga berperan dalam desakan rasa nurani hasil pengalaman penggalian di PKJ. Kemudian kami menyusun koreografi Manis tersebut. Pak Gedon dan penari maupun pengerawat waktu sangat mendukung, sehingga sikap manis kami garap sebagai ungkap rasa ke dalam bentuk sajian dan paguyuban. Sikap manis itu sebagai ungkap rasa dan paguyuban dan malam ini kita ada kembali. Untuk itu diserahkan pada semua rekan yang terlibat juga harga penonton. Kiranya hanya dengan kekuatan sensa marilah berpacu dengan sensa sajian tabaran ide dan sikap. Perlu kesadaran dan budi bahwa pamer keindahan seni pertunjukan sebuah ramu bahan dan media harus memacu sensa penonton. Bagaimana ide keindahan menjadi artis? Perlu kecanggihan indera pada sensa. Mudah-mudahan yang sedikit ini saya sampaikan menjadi pengantar untuk mengamati karya sajian. Sedikit saya sampaikan. Saya tambahkan. Saya pernah minta untuk memberikan pengarahan tentang Bapak Gubernur, beliau sangat senang sekali ketika para seniman mencoba menggarap sampai 2 kali festival tidak puas. Tapi apa ternyata yang sebenarnya saya dorong untuk agar Doyo Jawa Bapak Gubernur diam-diam untuk memilih Doyo Moyo. Apakah kita bangga? Bagi saya, tapi bagi SDIAW, ya belum berperan. Sekian dan mengancam apa yang saya rasakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam saya diminta oleh penyelenggara untuk bercerita tentang latar belakang karya drama tari Haryo Penangsang. Nanti saya akan berbagi dengan Pak Wahyu. Saya dari keraitannya. Dan banyak sisi yang saya tidak tahu. Mungkin Pak Wahyu juga tahu. Jadi yang tadi sudah disebut oleh Bapak Rektor bahwa sebenarnya karya yang akan disajikan karya tugas akhir S1.
Maka Bapak itu salah, komposernya Profesor Doktor belum, masih Rustoko, sekarang aja belum. Itu diuji pada tanggal 6 Mei 1980. Jadi kalau sekarang tampil lagi sudah 32 tahun hidup. Jadi ini adalah karya bersama untuk drama tari itu almarhum Mas Narno Sunarno dan almarhumah Ibu Nora Kustantina Dewi, kemudian Ibu Rusini, Pak Wahyu Santoso Prabowo dan Pak Dodi Sudarjo. Itu untuk tari berlima, dan untuk rawitan saya sendiri. Prosesnya tahu-tahu saya sudah masuk, sudah berproses. Jadi mungkin Pak Gendron waktu itu sudah mengadakan pembicaraan dengan Pak Narno dan kawan-kawan tentang tugas akhir yang akan mereka kerjakan. Proses sudah mulai berjalan. Waktu itu karawitan itu sudah diserahkan kepada Pak Pangga. Ini sudah berjalan, sudah latihan. Malah saya juga ikut membantu latihan Pak Pangga. Tapi tiba-tiba saya nggak tahu kenapa, karena mungkin saya ledra-ledre gitu ya, tidak rampung-rampung kuliahnya. Di kuliah sudah berjalan 10 tahun, tapi belum rampung juga. Terus Pak Gendron memanggil saya, terus kapan kamu mau ujian? Tapi dijawab sendiri, sudah itu teruskan. Pak Pangga diteruskan. Terus ya kamu matur Pak Pangga, diteruskan. Akhirnya prosesnya sudah berjalan kurang lebih mungkin 1/5 gitu. Saya mau izin Pak Pangga atas dawuh Pak Don, itu saya teruskan. Karena itu dalam beberapa gending itu ciptaan Pangga. Alhamdulillah proses berjalan begitu lancar, dan pada tanggal 6 Mei 80 dilakukan ujian tas di Pendopo Sasono Mulyo. Nah, dan ternyata memang sebetulnya program ini juga dirancang untuk duta seni. Jadi seolah-olah ujian itu kayak gladi bersihnya gitu. Untuk duta seni, kalau nggak salah 3 tempat. Yang pertama Pekalongan, kemudian Purwokerto dan Semarang, dan juga sempat pentas di TPI berkali. Karena itu para peserta ujian ini malah PY, tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk karya ini. Jadi semua itu masuk ke dalam program Duta Seni Pusat Kesenian Jawa Tengah. Itu dari sisi saya yang saya tahu. Tapi saya tidak tahu kenapa beliau-beliau ini memilih Aryo Penangsan. Atau dulu ada yang akan dibantai 4 jam. Tapi yang otentik di buku penyajian saya itu Aryo Penangsang Gugun. Kenapa memilih itu tidak tahu. Yang jelas tema ini memang tema yang sangat populer di masyarakat lewat pertunjukan ketoprak. Itu. Sedikit mengenai Aryo Penangsang, itu kan sebenarnya kemelut yang terjadi dalam keluarga Kesultanan Demak. Jadi semacam perang suksesi, perang saudara memperebutkan tahta. Dan saya kira ini tema ulangan. Di tema ulangan sejak zaman Jawa Timur, Singosari, Mojopahit, dan Demak juga begitu. Dan mungkin juga terulang sampai sekarang. Dan tema-tema seperti ini itu memang menarik untuk digarap di dalam drama. Soalnya hidupnya sebuah drama itu harus ada peran antagonis dan protagonis.
tari keraton pun itu ada pireng itu pasti bertujuan. Mudah-mudahan kita tidak terinspirasi untuk perang seperti itu. Sebab ini contoh yang jelek. Dalam satu keluarga perang. Jadi semata-mata untuk memperhatikan fakta atau warisan. Itu yang jelek dari sisi. Tapi dari segi drama menarik banget. Dan satu hal di balik popularitas tema-tema seperti itu, kemenut dalam keluarga Kesultanan Demak ini sangat menarik dari kajian akademis atau kajian budaya, yaitu berakhirnya Kesultanan Demak di pesisir utara yang ditopang oleh armada perdagangan internasional atau kebudayaan dagang dan kembali masuk ke daerah pedalaman, Kesultanan pedalaman yang ditopang oleh kebudayaan dagang. Dan kalau kita lihat siapa tokoh di belakang, tokoh-tokoh di belakang Haryo Mansa ada Sunan Kudus, di belakang Hadiwijoyo ada Pemanahan Sirumartan. Jadi antara santri dan pejabat. Dan perkara yang kemudian menang itu Botoh, Sirumartani dan pejabat itu mungkin sudah takdir Allah. Jadi kembali ke pedalaman, kembali ke bekas kerajaan Mataram lama, kemudian membangun kembali Mataram baru. Jadi kenyataan sejarah itu bicara seperti itu. Kalau dapat dikatakan di sini ya, dalam hal ini santri itu kalah dengan pejabat. Kerajaan kemudian diboyong ke Pajang dan kemudian setelah Pajang dibangun Mataram baru yang menggunakan gelar Islam Khalifatullah. Itu saya kira yang penting dan saya ingin memberi catatan penting pengalaman setelah karya ini dipentaskan kembali. Sebab saya pun tidak pernah bermimpi untuk dipentaskan lagi. Tapi tiba-tiba Bu Nano, Ketua Jurusan Tari, menghampiri saya untuk berniat ini. Dan apa yang bisa membantu? Yang sangat membantu adalah catatan deskripsi karya. Kalau tidak ada ini, obat. Dan saya kira tadi juga terbantu. Katanya keterisut catatannya. Gak tahu kenapa itu. Tapi yang catatan untuk karawitan masih lengkap dan ada view untuk perubahan gerak tari sehingga mempercepat proses latihan. Dalam waktu kurang lebih 1 minggu lebih kita latihan, kita insya Allah dapat dipentaskan malam ini. Semoga lancar dan baik. Mohon doa restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit menambahkan karena tadi sudah banyak yang disampaikan oleh tokoh-tokoh. Namun pertama-tama perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor dan juga jajarannya dan juga Surakarta yang telah memberi kesempatan dan mempunyai gagasan untuk menggelar kembali karya-karya lama. Tentu saja ini menjadi penting karena bisa menjadi satu materi apresiasi, namun juga bisa kita bandingkan dengan karya-karya yang sekarang. Kita semua bisa tahu sejauh mana perkembangan. Terkait dengan drama tari Haryo Penangsang Gugur, itu memang terutama yang kelompok tari itu mulai berproses itu Januari tahun 80 sudah mulai berproses. Mengapa pilihannya drama tari Haryo Penangsang Gugur? Karena sebenarnya ini didasarkan atas pemikiran-pemikiran Pak Gendon yang sangat kritis, yang mengkritisi sendera tari Ramayana Prambanan, yang menurut almarhum Pak Gendon itu Ramayana Prambanan sebuah bentuk drama tari yang sebenarnya terlalu banyak menggunakan
gerak-gerak yang lebih mengarah kepada pendangkalan. Saya kira itu tulisan-tulisan kritik Pak Gendon terhadap Ramayana Prambanan itu sudah cukup dikenal dan diketahui oleh luas. Maka dari itu Pak Gendon menginginkan buat drama tari yang berbeda, jangan dari Ramayana. Tapi ambillah cerita-cerita yang kita miliki sendiri. Maka pilihannya kebetulan dari hasil pembicaraan itu, pemilihannya adalah cerita Hari Penangkisan Gugur, karena itu sangat populer, sangat dikenal oleh masyarakat, khususnya Jawa Tengah. Selain itu, Pak Gendon almarhum juga menginginkan kekuatan tari klasik atau yang juga dikenal tari tradisi Jawa yang sebenarnya mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa seperti dalam tari Bedoyo, juga tari Wireng, itu dimunculkan dalam bentuk yang lain. Kalau kita bandingkan dengan Ramayana Prambanan, bisa saya contohkan misalnya banyak gerak-gerak padat yang digunakan, misalnya dialog menggunakan gerak-gerak tangan ke depan, mendengarkan, dan banyak sekali. Dan ini menurut beliau ini satu pendangkalan. Padahal tari Bedoyo dan tari-tari Wireng dan juga banyak yang lain yang ada di keraton itu mempunyai kekuatan luar biasa. Dan proses itu kemudian kita coba dengan menggarap drama tari Ramayana. Dengan menggarap drama tari Hari Penangkisan. Selain itu, saya kira yang cukup penting saya sampaikan, mudah-mudahan tidak membosankan, pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep tari Jawa yang sangat luar biasa menurut saya juga, itu kurang dimunculkan dalam penggarapan-penggarapan drama tari atau tari-tari yang lain pada masa itu. Jadi ada misalnya karya tari atau karya seni harus urip ngopo urup, artinya karya itu harus hidup, ada nyala, ada kekuatan. Dan Ramayana Prambanan dianggap masih kurang muncul. Karya seni itu termasuk tari kudu urip nguripi, artinya karyanya hidup, mampu, nilai-nilai yang digarap di dalam karya tari itu juga bisa bermakna, bermanfaat bagi yang melihat. Ini artinya hanguripi.